Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua? Jumpa lagi di channel YouTube Dosen RN bersama saya Rina Novita. Pada video kali ini kita akan finishing ya media atau multimedia pembelajaran interaktif yang sudah kita buat sebelumnya. Ya, dimana pada video sebelumnya kita sudah membuat menu, kemudian kita juga sudah membuat ini ya tampilan-tampilan dasarnya, tapi untuk pendahuluan materi evaluasi dan profil ini masih kosong. Dan pada video ini kita akan melengkapi ya, kita akan finishing medianya. Hasilnya seperti ini. Ini pendahuluan, kita gunakan di sini scroll. Kemudian ini materi ya. Materi 1, 2, 3 ini bisa nanti disesuaikan dengan kebutuhan. Kemudian ini videonya bisa kita tambahkan ya, tutorial untuk video juga sudah kita bagikan pada video sebelumnya. Baik, ini untuk evaluasi ya, kita bisa buat nama di sini, kita beri input name-nya. Oke, kita jawab pertanyaannya. Misalnya ini menampilkan skor, dan kita kalau reset akan kembali ke halaman depan untuk memulai kembali. Ini home untuk kembali ke menu utama. Berikutnya ini adalah profil ya. Kemudian ini untuk keluar, yakin ingin keluar. Kalau tidak, kita akan kembali ke menu utama. Kalau misalnya kita pilih iya, maka kita akan keluar. Nah, kira-kira seperti itu yang akan kita buat demonya. Oke, langsung saja kita buka kembali latihan kita sebelumnya ya. Dan kita sebelumnya baru sampai di sini ya. Bagi teman-teman yang mengikuti video sebelumnya ya, kita baru sampai sini, masih kosong ya. Nah, oke, baik, kita mulai dari scene pertama, loading sudah, scene kedua menu sudah ya. Nah, berikutnya adalah ke scene pendahuluan. Nah, di sini kita mulai bekerja di pendahuluan. Ini karena untuk latihan atau dicoba saja, kita gunakan teks yang Lorem Ipsum ya. Ini bisa di-download di internet. Ini adalah teks yang untuk cuma untuk demo atau dummy aja ya. Kalau teman-teman mau membuat sesuai dengan kebutuhannya atau multimedia yang akan dibuat, ya bisa disesuaikan. Oke, langsung saja untuk pendahuluan kita ubah dulu. Ya, ini biasanya pendahuluan ini pengantar dari materi atau media yang akan kita buat itu terkait dengan apa. Nah, oke, lanjut saja. Untuk pendahuluan ini kita gunakan teknik atau konsep dari scroll bar ya. Nah, ini langkahnya. Pertama kita siapkan sebuah teks, kita aktifkan di sini text tool. Kemudian kita ganti ya jenisnya menjadi dynamic. Kemudian kita lock di sini, letakkan di mana ukuran atau posisinya yang kita inginkan. Seperti ini. Setelah itu ya, kita tinggal copy teks yang akan kita masukkan ke sini. Atau kalau mau ketik manual juga boleh ya. Jadi atur ukurannya sesuai dengan keinginan, warnanya, kemudian
tata kiri kanannya. Nah, ini silakan teman-teman atur dulu. Nah, ini teks kita kan panjang ya, jadi teksnya ini sampai ke bawah sini. Jadi untuk mengakalinya atau langkah kita berikutnya adalah kita akan membuat ini scrollnya ya, scroll bar. Oke, kita sesuaikan dulu, kita atur dulu. Nah, untuk scroll bar ini kita tinggal mengaktifkan pada bagian Windows, kemudian kita pilih di sini komponen, atau bisa kita gunakan shortcut Ctrl F7. Nah, oke, Windows ya, Ctrl F7 komponennya. Jadi kita pilih yang di sini user interface. Pilihannya ini user interface, kemudian kita scroll ke bawah, kita cari di sini. Ini pilihannya adalah di scroll bar. Kemudian kita tarik di sini dulu ya. Nah, ini coba teman-teman perhatikan untuk teks ini. Pertama, pastikan untuk ini tipenya ini di sini multi line. Nah, kalau kita pilih single line, maka dia satu baris saja, jadi scrollnya ke samping. Nah, kalau multi line dia akan ke bawah. Nah, berikutnya scroll ini kita akan tarik, kita masukkan ke dalam sini dan pastikan ya kita mengaktifkan atau menampilkan ini ada garis, ini ada garis putus ke samping, jadi dia udah langsung masuk di sini. Nah, berikutnya kita tinggal menyesuaikan saja ya, kita kecil dulu. Ini teksnya kita kecilkan. Ini kita seret ya sampai ukuran yang kita inginkan, apa sampai di sini teksnya atau sampai di sini. Sisanya nanti dia akan menggulung. Nah, kalau untuk scrollnya kita tinggal aktifkan di sini ya, tools untuk free transform tool. Kita pilih di sini, kita aktifkan. Kemudian tinggal kita samakan dengan teksnya. Oke, nah jadi seperti itu untuk pendahuluan. Coba kita testing. Nah, seperti ini tampilannya. Jadi dia akan scroll. Nah, jadi seperti itu. Untuk yang pertama, untuk pendahuluan. Jadi teman-teman bisa sesuaikan isi teksnya ya dengan kebutuhan. Nah, ini kita lebarkan karena terpotong N-nya ya. Oke, ini untuk pendahuluan kita gunakan konsep scroll bar aja dulu ya. Nah, berikutnya kita masuk ke bagian kedua, materi. Nah, untuk materi ini ya, kita kembali ke scene materi. Oke, kita mau buat, kita perkecil aja ya. Nah, ini kita sesuaikan ya dengan layar yang kita butuhkan. Nah, di sini kita beri di sini kotak hitam. Kita beri warna hitam. Ini nanti akan menampilkan teks dari materi yang akan kita buat. Ya, ini kita hilangkan saja. Jangan lupa ya agar
backgroundnya tidak lari-lari, kita kunci di sini. Kemudian kita mau menghapus kotaknya aja biar hasilnya seperti ini. Berikutnya kita akan membuat tombol untuk menu ya. Oke, di sini kita tambahkan layer untuk materi 1. Selanjutnya kita buat di sini kotak. Kita ganti warnanya. Oke, kita hilangkan untuk garisnya. Berikutnya kita tambah layer untuk materi 2. Ini kita copy, kita pastikan di layer 2. Oke, berikutnya kita tambah layer untuk materi ketiga. Kita ganti namanya materi 3. Dan di sini kita pastikan. Oke, ini ternyata terlalu lebar karena kita butuh 4 kotak ya. Kita kecil dulu. Oke, teman-teman bisa atur ya ukurannya sesuai dengan kebutuhan. Oke, kita buat layer keempat. Tambah layer keempat. Layer keempat, atau ini video nanti akan kita masukkan. Kita pastikan di sini. Oke, kita sesuaikan ukurannya. Oke, langkah selanjutnya kita akan beri nama ini ya. Kita beri nama ini, yang pertama ini adalah teksnya warna putih. Dan sesuaikan saja dengan judulnya ya. Bisa dibuat sesuai dengan judul media yang kita buat. Ini bisa kita kopikan. Di materi 2 kita masukkan. Berikutnya di materi ketiga kita tambahkan kembali. Perhatikan layarnya ya, pastikan
Ya, kita berada di sesuai layar yang aktif. Dan berikutnya di layar 4, di materi keempat, kita tambahkan video. Nah, sudah seperti ini. Selanjutnya tinggal kita ubah ini menjadi tombol. Kita blok dua-duanya, kita convert to symbol, kita ganti bottom. Ya, kita ganti namanya misalnya materi 1. Oh iya ya, mohon maaf, kita buat dulu. Nah, oke, ini ganti nama, jangan dynamic text, karena kalau dynamic text kita bisa lihat ini ada garis putihnya ya. Jadi kita ubah dengan static text. Nah, seperti itu. Nah, berikutnya baru kita lakukan convert to symbol atau dengan menekan tombol F8. Kita ganti namanya materi 1. Oke, berikutnya ini convert to symbol materi 2. Oke. Materi 3. Ini oke. Dan keempat kita ganti lagi menjadi video. Oke, sampai di sini teman-teman bisa mengikuti. Oke, kalau sudah, kita bisa mainkan juga di sini overnya ya. Kita bisa insert keyframe. Kita misalnya kalau ketika kursornya didekatkan, kita ganti warnanya. Oke, ini kita ganti jadi warna insert dulu di over ya, insert keyframe. Kemudian jangan lupa ini kita ganti, kalau warna putih hilang dia, hitam aja ya. Oke, ini juga kita ganti dulu warnanya menjadi warna hitam. Oke, berikutnya kita ubah juga ini, double klik saja, kemudian kita insert keyframe di sini. Dan berikutnya kita ganti warnanya menjadi warna hitam. Oke, balik lagi, lanjut di sini juga. Insert keyframe dulu dan kita ganti warna dari kotaknya. Nah, sampai di sini ya. Berikutnya kita akan masukkan isi dari materi untuk masing-masing kotak hitam ini. Pertama adalah untuk materi 1. Nah, untuk isiannya kita butuh layer baru lagi di atas. Kita tambahkan insert layer. Kita beri nama ini isi. Atau teman-teman bisa sesuaikan dengan kebutuhan. Dan berikutnya ya. Oke, untuk frame ini kita lebarkan saja sampai dengan 6 misalnya ya, insert frame. Oke, yang lain juga kita sampai dengan 6 ya, frame. Nah, untuk layar isi ini ya, kita lanjut ke frame kedua.
Ya, kita isi yang untuk kedua. Ya, karena kalau kita langsung isi di frame 1, oh ya, frame 1 ini bisa langsung kita isi dengan misalnya judul dulu atau judul dari multimedia yang kita buat. Nah, oke. Frame 1 untuk layar isi, kita gunakan teks. Oke, selamat datang, apa-apa judulnya ya. Oke, tulisannya kita ganti warna putih ya. Kemudian di frame kedua, layar isi, kita insert keyframe. Oke, untuk frame kedua ini kita gunakan insert blank keyframe dulu ya. Kemudian kita gunakan teks, kita pilih dynamic text, kita sesuaikan dengan tempat yang akan kita jadikan tempat untuk mengisi teks tersebut. Oke, kita sesuaikan. Nah, tinggal kita kopikan saja dulu dari ya file yang sudah kita siapkan. Oke, lanjut. Untuk berikutnya, di frame ketiga, layar isi, kita insert keyframe. Oke, balik dulu. Kita beri di sini materi 1. Oke, untuk frame ketiga ya kita tambahkan materi kedua. Bisa kita kopikan lagi dari materi yang sudah kita siapkan. Berikutnya di frame keempat kita insert keyframe. Oke, kita masukkan ya data yang sudah kita siapkan. Oke. Jadi di sini namanya materi 3 ya. Kemudian kita kopikan. Nah, untuk materi 3 ini kita gunakan konsep scroll kembali karena materinya panjang. Ya, caranya ya sama seperti yang tadi, kita aktifkan komponen dengan menekan Ctrl F7. Kita tarik ini sampai sini dulu. Nah, berikutnya kita ya masukkan ke dalam sini dan pastikan ya ini poin pentingnya, garis ini kita dapatkan ya, ada garis ini.
Nah, kalau sesuai, maka dia akan masuk ke dalam teks tersebut. Nah, berikutnya tinggal kita atur ukurannya. Dan untuk scrollnya kita aktifkan Free Transform Tool. Nah, sampai di sini. Oke, berikutnya lanjut ke frame kelima. Ya, pada frame kelima ini kita akan memasukkan video. Insert blank aja ya, blank. Oke, kemudian kita pilih file. Berikutnya kita pilih import to video. Nah, untuk materi import video ini ada materi khususnya ya yang sudah juga dibagikan pada channel ini. Bagi teman-teman yang belum mengikuti, bisa disimak kembali bagaimana langkah untuk memasukkan video ke dalam YouTube. Video ke dalam ini ya, Adobe Flash-nya. Oke, kemudian pilih next. Oke, ini kita skinnya kita pilih all ya. Nah, ini juga sudah kita jelaskan kenapa kita pilih all ya. Nah, oke, video kita sudah masuk di sini. Nah, untuk video ini kita fullkan saja layarnya ya. Oke, tinggal kita aktifkan transform. Kita atur selebar ini ya, sesuai sebesar layarnya. Oke, berikutnya kita akan kopikan lagi di sini tombol ini, tombol menu ya. Ini kita kopikan dan pada ini dikunci kembali. Nah, kita pastiin pluskan di sini. Nah, oke, edit. Kemudian kita pilih paste in place. Nah, untuk tombol ini ya sudah kita masukkan ya isi dari masing-masing teks. Oke, coba kita testing apa yang kurang ya, bisa kita lihat setelah kita jalankan. Oke, kita lihat materi. Oke, ya ini. Nah, berikutnya kita akan memasukkan coding ya untuk masing-masing ini. Nah, yang pertama kita masuk ke materi 1. Klik kanan, pilih action. Nah, on. Kita ketikkan on release. Oke, tutup kurung, buka kurawal. Go to and stop. Kita pilih di sini. Nah, untuk materi 1 kan tadi posisinya adalah di isian kedua ini ya. Nah, kita akan masukkan nah, di sini adalah frame kedua. Kemudian tutup kurung kurawal. Oke, ini bisa kita copy, kita bisa lanjut menambahkan ini untuk ketiga, ini untuk keempat. Oh, sorry. Oke, on the list, go to and stop. Ini untuk ini 2, 3, ini 4 lagi ya. 4, oke, untuk video.
ke 5. Nah, jadi untuk go to and stop ini dia akan pergi dan berhenti di frame ke-5. Nah, untuk yang awal ini ya, untuk yang pertama ini kita bisa tambahkan lagi action stop ya. Action kita tambahkan di sini stop. Nah, oke, kalau sudah jangan lupa ya, setiap pekerjaan atau perubahan yang kita lakukan kita save. Ini untuk jaga-jaga agar kalau misalnya komputer kita error atau hang ya, misalnya kita bisa menyimpan hasil kita ya. Nah, lihat lagi materi. Oke, materi 1, materi 2, materi 3, materi 4. Oke, videonya tadi. Oke, ini materi kita nampaknya terpotong ya. Coba kita lihat dulu. Oke, untuk materi ini ya pilihannya kita pastikan multiple ya. Oke, ini multiple no wrap ya, kita ganti dulu. Coba kita simpan dan kita jalankan kembali. Nah, oke, tampilannya sudah full ya. Nah, ini untuk materi ya, kita simpel sederhana aja dulu. Nanti kalau mau yang lebih ini ya, kita akan latihan lagi. Nah, untuk materi sudah sampai di sini. Oke, berikutnya kita masuk ke evaluasi. Nah, untuk evaluasi ini sebenarnya sudah ada video khusus yang membahas mengenai evaluasi. Bagi teman-teman yang belum mengikuti bisa lihat lagi kembali di channel ini ya. Nah, berikutnya ya, kita akan atur di sini. Kita akan membuat evaluasi. Ini kita buat. Oke, kita butuh garis di sini dengan ketebalan yang lebih. Oke, ini letaknya di sini ya. Layarnya kita perhatikan. Oke. Kalau terlalu lebar kita bisa kurangkan. Nah, oke, kita atur letaknya.
Nah, berikutnya kita akan masukkan nama. Nah, kita gunakan teks, nama, silakan diatur jenis tulisan dan ukurannya sesuai keinginan. Nama, kemudian kita bisa copy ya. Copy bisa dengan menekan tombol Alt ya, kita tambahkan di bawahnya di sini. Oke, kita buat nama, kemudian di sini name. Oke, berikutnya kita akan buat kotak. Sini garisnya kita perkecil. Nah, kotak untuk menginput teksnya ya, kalau masih dirasa masih lebar, kita bisa kurangi. Oke, ini kita perkecil lagi. Dan kemudian kita tambahkan di sini teks, dan ini yang kita ganti jadi input teks. Oke. Kita buat di sini, masukkan di dalam kotak ini. Oke. Variabelnya ya. Nah, ini kita kopikan aja dulu. Nah, variabelnya kita ganti jadi nama. Ini diganti menjadi name. Nah, berikutnya lanjut ke soal ya. Oke, baik, kita sudah sampai di sini ya. Kita sudah ganti ini jadi input teks ya. Dan ini jangan lupa kita ubah variabelnya. Kalau untuk yang di atas, ini variabelnya adalah nama, dan untuk yang di bawah variabelnya adalah name. Ini nanti gunanya untuk menampilkan pada bagian hasil evaluasi atas nama dan name ini. Oke, berikutnya kita butuh sebuah tombol. Tombolnya kita kasih warna sesuai dengan yang teman-teman inginkan ya, sesuaikan saja warnanya. Nah, ini tombol untuk mulai nantinya ya. Kita tambahkan sebuah teks. Di sini kita ketik warnanya, kita sesuaikan.
Oke, ini kita ganti dengan static text. Oke. Oke, jika sudah, kita langsung ke sini ya, ke frame kedua. Oke, untuk layer background kita bisa insert frame, kita panjangkan. Kita masuk ke frame kedua untuk teks ya. Ini sebenarnya ini nggak perlu kita tambahkan, ini bisa di delete layer. Ini kita ganti aja dengan sort alt. Nah, berikutnya untuk di frame kedua kita insert blank keyframe. Di sini akan kita tambahkan sebuah soal ya. Kita gunakan text tool. Oke, misalnya soal pertama. Oke, kita bisa copy dari file yang sudah kita punya. Oke, untuk berikutnya kita buat oval untuk pilihan jawabannya. Ini kita kopikan jadi 3 atau 4 ya, tekan Alt untuk pilihan jawaban dari soal ini. Kita kopikan lagi, kemudian di sini kita isikan jawabannya. Silakan teman-teman isi. Oke, ini dikopikan untuk option berikutnya.
Silakan dilanjutkan untuk mengisi pilihan jawaban dari pertanyaan tersebut. Kita akan buat 5 buah soal, ya, di mana masing-masing soal nanti hasilnya adalah atau poinnya adalah 20. Ini soal kedua. Nah, sebelum kita lanjut ke soal berikutnya, agar kita tidak sering atau banyak tugasnya, ya kita bisa di sini langsung ubah ini dulu menjadi sebuah tombol. Oke. Nah, untuk ini kalau kita ubah langsung menjadi tombol dan kita kopikan, ini kita khawatirkan nanti dia akan ngikut ya kalau kita ubah satu ya. Nah, jadi kita siapkan dulu soalnya. Ini insert keyframe. Nah, kita lanjutkan mengisi soal dulu. Ini soal kedua. Oke, kita copy lagi untuk soal ketiga. Insert keyframe. Lanjut soal keempat. Terakhir soal kelima. Yang di background kita perpanjang ya. Kita ganti soal kelima ini. Pilihan jawabannya kita ganti. Oke. Nah, berikutnya ya kita akan mengubah ini menjadi tombol. Convert to tombol ya. Ini kita beri ya. Oke, convert to tombol. Ini A. Ini berikutnya ini B. Oke, convert to simbol, ini C. Convert to simbol, ini D. Oke.
Oke, dan ini kita akan kasih di sini overnya, insert keyframe. Nah, jika ini dipilih, kita akan ganti dia menjadi warna lain ya. Oke, lakukan hal yang sama. Double klik. Oke. Oh, ini belum jadi sih gambarnya. Sama seperti yang tadi, kita insert keyframe di sini. Kemudian jangan lupa kita ganti warna dengan warna kuning. Oke. Favorit. Oke, coba kita testing dulu. Oh, tulisan evaluasinya ya, sama mulai. Ini tombolnya belum kita aktifkan. Ini inputnya udah jalan, oke, sudah jalan. Ya. Nah, berikutnya kita akan lihat kembali. Ini teks evaluasinya tadi terhapus, kita perbaiki. Nah, berikutnya untuk frame ketiga, ini soalnya sudah kita buat ya tadi. Oke. Nah, ini untuk yang di frame kedua ya, kita sudah ganti ini menjadi tombol. Nah, tetapi di frame kedua ini belum jadi tombol ya. Nah, tadi sebenarnya harusnya kita copy dulu ya, keliru di situ. Jadi langkahnya ya, kita kopikan ini ya. Kita hapus saja dulu tombol-tombol yang ada di sini. Nanti kita tinggal paste in place kan aja. Oke, tinggal kita hapus biar tidak banyak kerjanya ya, lebih praktis. Kita tidak perlu buat lagi tombolnya. Hati-hati dalam menghapus.
Nah, yang dari frame layar soal ya, frame kedua, kita tinggal copy ini. Kalau ini barangkali terlalu dekat. Ini kita copy dan di sini kita edit, pilih di sini paste in place. Oke, begitu juga untuk frame berikutnya ya, frame keempat kita pilih ya, paste in place. Oke, lanjut. Nah, oke. Siap. Nah, ini kita sudah siap soalnya. Kita kembalikan dulu ke frame pertama ya. Karena di sini kita belum mengaktifkan tombol ini. Nah, ini kita convert dulu menjadi simbol. Untuk yang ini tombol mulai, kita beri nama mulai. Nah, untuk mulai ini kita akan buat sebuah action script ya. Kita tinggal pilih di sini next frame. Nah, berikutnya ya. Oke, sebentar kan. Jangan lupa on release-nya. Ini kita kopikan dan kita pastikan di masing-masing option. Jadi untuk option dari masing-masing objek ini nah kita gunakan coding ini ya, actionnya. Oke, kita lakukan hal yang sama. Untuk semua option. Nah, kalau tadi langsung kita buat codingnya juga bisa ya. Cuman tadi kelupaan. Dan kita juga khawatir kalau mengcopy itu ya. Nah, harus kita perhatikan jangan sampai nanti dia ngikut ketika kita melakukan perubahan pada satu yang kita pastikan ya. Nah, file aslinya juga ikut terubah. Oke, ini sudah kita masukkan dan berikutnya adalah untuk soal yang benar atau jawaban yang benar kita tambahkan sebaris lagi scriptnya ya. Ini jawaban yang benar adalah di poin A ini. Oke, kita tambahkan di sini, kita enter. Nah, sini adalah skor sama dengan tambah sama dengan 20. Nah, jadi untuk soal yang benar ini kita beri nilai 20. Ini bisa kita kopikan ya. Untuk jawaban yang benar di soal berikutnya. Oke, ini jawabannya, ini yang benar. Oke, lanjut. Untuk poin ini kita kopikan dan soal kelima ya kita ganda.
Nah, berikutnya terakhir untuk frame ke-6, ke-7 lagi ya. Kita kopikan dari sini ya, ini insert blank keyframe dulu. Insert blank keyframe. Hasil ini kita kopikan. Kita hapus dulu, ini kita kopikan dan kita paste in place kan biar letaknya sama ya. Edit, pilih paste in place. Nah ini tinggal kita ubah di sini jadi hasil evaluasi. Nah, ini yang perlu kita perhatikan, perbedaannya adalah, nah pada bagian hasil ini kita akan menampilkan inputan dari frame pertama ini. Jadi di sini ya, ini tadi input ya, sekarang kita ganti dia ini menjadi dynamic text ya. Nah, tadi input, sekarang kita ubah menjadi dynamic. Ini juga kita ganti menjadi dynamic. Oke, dan ini kita harus pastikan ini variabelnya sudah benar namanya. Oke, kalau sudah, berikutnya kita tambahkan teks untuk menampilkan skor. Dan ini untuk skor ini kita ganti jadi statik ya. Dan kita membutuh satu teks dinamik lagi. Nah, ini dinamik ya. Kita buat letak untuk menampilkan skornya. Oke. Nah, untuk kotak dinamik ini ya. Nah, ini kita beri nama di sini skor. Nah, skor ini adalah hasil yang menampilkan ya. Nah, coding-coding ada pada sini. Nah, ini skor yang ini. Jadi, pastikan ini benar tulisan ya. Besar kecilnya ini harus kita perhatikan. Jadi, kita samakan ya. Nah, pada variabel name yang ada pada sini. Oke, kalau sudah, coba kita testing. Wow, ini ada kesalahan. Oh ya, ada tanda sama dengannya ya. Bentar, kita perbaiki dulu codingnya. Oke, tadi ada sama dengannya ya. Jadi teman-teman, kalau misalnya ada pesan error itu jangan khawatir.
kita harus perhatikan apa komennya atau apa pesan yang disampaikan. Nah, jika ada kesalahan ya kita perbaiki sesuai dengan pesan yang disampaikan. Oke, untuk berikutnya ya, ini sudah kita kasih tombol ya. Nah, untuk coding awal kita harus tambahkan dulu ya sebuah Async script untuk stop. Oke, atau kita bisa gunakan yang di sini ya. Dan berikutnya kita tambahkan di sini score sama dengan 0. Nah, skor ini kita samakan ya penulisannya dengan dynamic text yang ada pada skor sebelumnya. Nah, ini kita samakan variabelnya dengan yang di sini. Silahkan diatur ukurannya, tempatnya ya. Nah, ini jadi kita samakan dengan dynamic text yang ada di sini namanya score. Oke, kita lihat lagi kodenya ya. Skornya masing-masing ini 20. Kalau sudah, coba kita testing kembali. Nah, ini hasilnya ya, sudah muncul. Oke. Ini untuk evaluasi kita tinggal rapikan di sini. Kita atur ya letaknya, ukurannya, dan warnanya sesuai dengan yang kita inginkan. Nah, untuk yang terakhir ini ya, kita mau mengubah atau menambahkan tombol ya untuk reset. Kita tambah teksnya di sini adalah ulang atau kembali atau reset juga bisa ya. Untuk mengulangi kembali pertanyaan yang ada. Oke, jangan lupa ini kita comport. Sebelumnya diubah ini menjadi static text. Oke, ini
import to symbol, kita beri nama tombol reset. Nah, untuk tombol reset ini kita gunakan coding untuk kembali ke frame pertama. Laundry list, go to end stop, perginya ke frame. Oke, ini ke frame kedua ya. Ini kita ganti dulu. Warnanya ya, kita bisa gunakan over dan down. Oke, berikutnya tombol reset ini codingnya kita lihat lagi, tadi ada ketinggalan, kembali ke frame kedua. Nah, kemudian kita juga bisa untuk kembali ya ke home-nya, kita tambahkan tombol home. Sepertinya terhapus, kita bisa copy dari scene lain dan kita bisa tambahkan di sini, paste in place. Nah, jadi kalau untuk soal ini ya, agar pengguna bisa menggunakan atau menjawab dulu pertanyaan tanpa harus kembali ya, kita hapus di sini. Dan untuk di akhir baru kita kembalikan atau kita tambahkan kembali tombol home-nya. Jadi pas di sini ya harus jawab dulu baru bisa kembali. Nah, coba kita tes hasilnya. Ada syntax error. Oke, kita lihat dulu. Ada reset barangkali ya. Oh ya, tanda tutup kurawalnya ketinggalan. Kemudian ini kita rapikan. Ya, teman-teman bisa rapikan. Ini biar tidak terlalu ke pinggir letaknya ya. Oke, kita simpan dan kita tes jalankan kembali. Oke, mulai jawab pertanyaannya. Oke, reset kembali ke sini. Ini warnanya kurang bagus, kita bisa atur kembali warnanya. Nah, kira-kira seperti ini langkah kita membuat skor penilaian atau evaluasi. Oke.
Reset kembali ke soal pertama, kemudian back ke home. Nah, terakhir kita akan buat profil. Nah, untuk profil, kita kembali atau kita aktifkan scene untuk profil. Nah, untuk profil ini kita akan membuat sebuah kotak. Nah, jadi teman-teman bebas kreasinya seperti apa. Ini kita pindahkan. Kita buat di sini sebuah kotak warna putih ya. Nah, di sini rencana kita mau meletakkan foto ya. Oke, backgroundnya kita kunci. Terus ini kita juga buat kotak untuk menampilkan info lainnya. Oke, berikutnya kita tambahkan foto, import to stack. Silahkan teman-teman cari di mana posisi atau tempat menyimpan foto ya yang akan kita tambahkan. Kemudian ditambahkan teks di sini, nama kita. Ini jangan lupa jenisnya adalah static text. Kemudian ini bisa kita tambah di bawah. Oke, berikutnya tambahkan teks di sini. Kita bisa isi identitas kita di sini.
Oke, silakan teman-teman isi dulu ya datanya. Oke, misalnya ini aja dulu datanya, kemudian ini kita copy untuk jawabannya di sini. Oke, ini kita isi lengkap dulu. Nah, berikutnya untuk di bawah sini kita akan nambahkan gambar ya. Kita import to stack, kita pilih gambar kita. Misalnya alamat FB, kemudian ini kita perkecil. Kemudian lanjutkan untuk yang lainnya kita import to stack. Kita atur retardnya ya. Kita akan diisi dengan teks. Teksnya kita pilih warna hitam.
Ini berikutnya. Oke. Misalkan diatur sesuai dengan kebutuhan. Biar rapi, kita luruskan pakai ruler ya. Oke, nah ini layar tidak terpakai, kita delete aja. Oke, nah berikutnya kita mau buat ini sedikit ada animasinya. Kita convert dulu ini menjadi jadi movie ya. Nah ini foto, kita nggak usah foto lah ya, yang tulisan aja. Ini convert to symbol. Nah misalnya ini bukan tombol ya. Ini bisa kita ganti namanya dengan yang lain. Oke, ini tadi kita convert to symbol, kita ganti movie clip ya nama. Oke, kita double klik di frame 1, kita letakkan di sini. Oh, sebentar, dia keduanya kita inginkan. Kita ulang lagi, convert to symbol. Oke, kemudian kita double klik ini. Di frame 1, letaknya kita pindahkan. Kemudian di frame 30, kita insert keyframe. Dan ini kita tempatkan di sini. Dan jangan lupa kita tambahkan di sini motion twin, dan pada layar akhir ini kita tambahkan action stop, jadi dia akan berhenti di situ. Nah untuk ini juga sama ya, kita kembali dulu ke profil. Nah ini kita convert to symbol, kita beri nama, dan berikutnya ini kita double klik, kita akan masuk ke movie. Nah, ini kita pindahkan, kemudian di layar 40 misalnya kita insert keyframe, dan ini kita letakkan di tempat yang kembali.
Dan jangan lupa ini kita tambahkan di sini motion twin, ya, klik kanan, pilih motion twin, dan kita tambahkan lagi di layar akhir ini, atau frame akhir ini, action script stop. Oke, siap. Kemudian kita simpan. Nah, mari kita jalankan. Nah, seperti itu. Teman-teman bisa kreasikan atau kombinasikan lagi, ya, mau buat seperti apa animasi untuk profil ini. Oke, kita kembali. Oke, untuk pendahuluan sudah kita jelaskan, namanya, kemudian materi juga sudah, evaluasi sudah, tinggal yang terakhir. Oh ya, untuk evaluasi ini ketinggalan ya. Jadi bisa kita tambahkan kembali. Nah, home-nya ketinggalan. Nah, kita lihat yang terakhir adalah keluar. Untuk keluar ini kita tinggal tambahkan sebuah teks. Nah, teks di sini kita ubah namanya yakin ingin keluar, atau mau tulisannya yang lain juga bebas ya. Kemudian tulisannya kita perbesar, kita boldkan, kemudian kita posisikan di tengah. Kemudian pada layar tombol kita tambahkan dua buah tombol. Yang pertama ini ya, kita beri dua buah tombol. Ya, seperti biasa kita kunci background supaya tidak lari-lari ketika kita mengubah. Ini kita tambah satu lagi di sini. Tambahkan teks. Ganti tulisannya. Ukurannya bisa disesuaikan. Ini kita pindahkan di sini juga. Nah, kalau sudah, berikutnya kita ganti. Oke, letaknya kita pasang dulu. Nah, ini kita ubah ya, jadi tombol. Ini tombol ya, ini tombol tidak. Release. Oke, go to and stop. Kita tutup ya. Kita jangan lupa publish dulu dia menjadi exe ya. Nah, ini kita ganti jadi exe. Oke. Nah,
ya. Jadi tampilannya itu ya seperti ini. Oke, kita akan tampilkan hasil akhirnya. Ini adalah hasil project atau media sederhana yang kita buat. Ini kita buat tadi dengan menggunakan gambar ya. Kemudian ini untuk materi dari 2, materi 3. Ini untuk menampilkan video. Sebaiknya untuk membuat animasi atau multimedia interaktif ini kita lebih memperbanyak gambar, animasi di dalamnya, serta video-video yang sesuai. Kita inputkan nama. Kita klik mulai. Kita jawab pertanyaannya. Tampil di sini. Kalau mau kembali tinggal klik sini, kalau mau ngulang tinggal kita klik reset di sini. Oke, kemudian evaluasi sudah, kemudian profil. Nah, profilnya kita gunakan motion twin ya, tentu bisa menggunakan ya animasi-animasi yang lain yang lebih menarik tentunya. Kemudian kita keluar, ini keluar, kalau tidak kembali ke menu, dan jika keluar kita pilih ya. Nah, seperti itulah kira-kira ya langkah demi langkah pembuatan multimedia sederhana kita kali ini. Ini adalah akhir untuk yang sebelumnya sudah kita buat. Pertama kita buat intro, kemudian kita juga sudah buat menu, dan ini adalah kelengkapan atau finishingnya. Terima kasih bagi teman-teman yang sudah mengikuti video ini, semoga bermanfaat. Jangan lupa like ya, komen, dan semoga berhasil dalam prakteknya. Karena untuk multimedia ini semakin sering berlatih, tentunya hasilnya akan semakin maksimal dan kita akan semakin mahir tentunya. Ya. Terima kasih, happy watching, see you next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.